Selamat datang. Saat ini kita berada di Omah Tani Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosomo. Alhamdulillah sejak tahun 2013 kami menempati di balai ini dan didirikan oleh Bapak Bupati. Yang sebelumnya kami hanya menempati satu ruangan di kantor Kecamatan Mojosomo. Dari kegiatan Balai Penyuluhan ini, alhamdulillah fasilitasi pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan dapat kami laksanakan dan bisa mendapatkan dukungan sebenarnya dari petani. Balai Penyuluhan BPP Mojosomo ini kami konsep sebagai Omah Tani, rumahnya petani di Mojosomo. Kegiatan ini kami laksanakan bareng-bareng dengan rekan-rekan kelompok tani dan Kapoktan, dan dukungan itu sudah sangat positif sekali, baik pemikiran, dana dan sebagainya, sehingga walaupun belum maksimal, balai ini bisa berperan dan bermanfaat bagi petani di Mojosomo. Ke depan balai ini kami harapkan dapat bisa meningkat peran dan partisipasinya sebagai pusat data dan informasi di bidang pertanian di Kecamatan Mojosomo, dan mempunyai kontribusi yang bagus untuk peningkatan kesejahteraan petani di Mojosomo dan berlari pada umumnya. Demikian sekilas tentang balai ini, dan kami di sini ada 8 penyuluh, 5 PNS dan 3 THR, dukung 1 petugas POPT dan 1 rekan penyuluh kehutanan. Sejak tahun ini kami telah melaksanakan kegiatan baik pemberdayaan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pendampingan penerapan metode baik pertemuan, yang sana, banding dan khusus yang terpadu dengan rekan petani. Mengenai kemitraan, alhamdulillah kami telah menjalin memfasilitasi kemitraan antara kelompok tani dan pelaku usaha dengan benih, dengan pupuk dan sebagainya. Untuk pelaku usaha di Mojosomo ini relatif dan berkembang dengan baik, tentang pengolahan susu. Ada 2 unit yang sudah berkembang, yaitu kelompok tani ternak Srikandi Barokah di Desa Medok, pengolahan yogurt, dan di Desa Manggis. Demikian sepintas yang dapat kami sampaikan, semoga ini sebagai informasi para tamu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan yang terhormati, seperti biasanya kita tiap satu bulan sekali kita training, dan untuk bulan ini kita akan bersenjata saya akan kesempatan tentang AUTP. Apa AUTP itu adalah asuransi usaha tani padi. Nanti mohon para rekan-rekan setelah menerima materi ini dapat disampaikan kepada kelompok tani. Adalah suatu program dari kementerian yang bermaksud untuk melindungi khususnya petani padi agar minimal mengurangi kerugian. Kalau dulu belum ada perlindungan sesuai undang-undang yang sudah disahkan itu ada program ini, dan alhamdulillah Kementerian Pertanian beberapa target untuk kecamatan kita ada yang subsidi 100% itu ada 200 hektar, dan yang swadaya 50 hektar. Yang dimaksud subsidi 100% itu adalah yang 80% dibayar oleh pusat dan 20% dengan anggaran APBD kabupaten. Alhamdulillah sudah kabupaten sudah mendukung program AUTP ini. Kita harapkan nanti kita bisa menerima dengan baik, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh biasanya kalau daerah kita serangan penyakit itu dapat dihindari. Sedang yang 50 hektar ini yang kami itu 5 hektar adalah yang 80% dibayar oleh pemerintah, 20% dibayar oleh petani. Ini kita sosialisasikan, dan seperti biasanya nanti yang 50 hektar ini metok dan kagilan ya, supaya kemarin ya, itu tani Raharjo dan kelompok tani mesti lestari ya. Nanti mohon BPJS sudah ditindaklanjuti, dan yang terpenting adalah segera diinformasikan sosialisasi pertemuan kepada kelompok tani. Itu diantara penjelasan secara singkat. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo. Oke, tentunya yang swadaya ya Pak, 50 hektar ini salah satunya adalah kelompok SC Lestari. Itu nanti persyaratan yang diajukan oleh kelompok seperti apa, sama yang kedua mungkin nanti yang harus dibayarkan oleh kelompok besarannya berapa? Oke, terima kasih Mbak Nol untuk betul ini karena penjelasan karena yang swadaya ini nanti ada keterlibatan pendanaan dari petani. Jadi untuk yang swadaya itu kalau tidak keliru mesti total itu 25 hektar. Nanti preminya itu per hektarnya Rp36.000. Demikian, apabila ada yang kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, berarti saya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Susilo Hadiwatu yang kami hormati, rekan-rekan penyuluh. Alhamdulillah siang hari ini jadwal training kita luar biasa, karena kami mengundang dari swasta, minta kepada Pak Sus untuk sudah menyampaikan kepada kami dan teman-teman bagaimana cara membuat media penyuluhan semacam video atau film gitu loh Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Koordinator PBB Mojokerto yang pada media yang akan kita ambil, terutama kita mempersiapkan apa yang akan kita syuting dulu, misalkan dalam pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida, nabati, dan lain sebagainya. Itu kita persiapkan bahan-bahannya. Nah, setelah kita ambil dari kamera, itu kalau mau dibuat CD, misalkan dibuat VCD maupun DVD, itu kita harus menggunakan alat lain, perangkat yang harus diperlukan. Saya kira cuma itu kunci utamanya. Oleh karena itu nanti kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kita akan membahas strategi pengendalian hama yang saat ini trennya agak naik, yaitu salah satunya adalah penggerek batang tadi. Nah,
sebetulnya di beberapa tempat sudah mulai muncul, mungkin di Pak Sarjono yang endemis tiap musim ada, di Trimo juga ada. Nah, jadi penggerek batang padi ini kunci pertama itu adalah pengamatan dan pengendalian di Semayan. Karena jika panjenengan sudah mengendalikan di Semayan itu secara hamparan luas, insya Allah sudah selamat. Seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya penggerek batang padi itu satu ekor itu mampu bertelur sekitar 200 telur, satu kelompok telur. Jadi jika kita mengamankan di Semayan yang jumlahnya hanya sekitar 1/5 dari luas lahan, ketika panjenengan semua memetik atau menyelamatkan atau mengendalikan satu kelompok telur, minimal ada 200 rumpun atau anakan yang panjenengan selamatkan. Terutama di daerah-daerah yang pengairannya teknis, yang setiap saat air itu selalu ada, lah biasanya ini jadi masalah. Monggo disampaikan. Apakah ada katakanlah sepertinya pestisida atau yang lain untuk pengendalian atau untuk katakanlah untuk memberantas hama-hama tersebut? Di samping itu tadi ada pengurangan air, pengendalian di persemaian. Maka seandainya itu nanti sudah terserang, apakah ada yang bisa untuk mengendalikan itu? Karena mengetahuinya itu sejak tanaman itu sudah tumbuh baru kelihatan. Agak umur seandainya umur 40 atau sampai 50 hari itu baru kelihatan kalau ini. Yang penting kuncinya adalah rutin. Jadi sebetulnya yang namanya pengendalian itu kita yang sesuai, yang selalu kita dengung-dengungkan setiap saat, yaitu adalah pengendalian secara PHT, penggunaan agensi hayati terus dilakukan agar ekosistem kita terjaga. Tapi sekali lagi, kalau memang sudah ambang pengendalian dan sudah parah terserang, ya, maka sangat boleh untuk pengendalian dengan pestisida. Harapannya pestisida yang sistemik, yang bukan kontak saja. Ya, terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum. Salam. Moga Pak, moga Pak. Moga benar. Iya, Pak. Anu matur panjenengan nggih. Kula saking pemotane mangkul kali bingung. Wancinipun sampeyan menika tanun kono wancinipun bibar kompuan kedua, Pak. Nggih, wancine pas kompuan kedua. Dalam wonten serangan hama pereng, Pak. Dan niku kula njabut iki to, Pak. Niku nggih contoh mriki. Dan niku nek katene baca napa sing baca napa sing mboten anu mung kimia lho, Pak. Nggih, sing napa bangsane baca napa niku agen hayati lah nggih. Agen iku lan itu niku Pak nggih. Yang kesane pakai saran rujukan wis tumbi supaya nek kali bupati apa jagat mantul. Nggih, matur nuwun Pak Pujo nggih. Iki menurut identifikasi kula niki sanes meron Pak niki Pak. Nah niki tingkatan pestanan PLB Pak. Pak Tani nggih niki penyakit sebabnya jenenge PLB utawi yang unsur pestani resek nggih. Nah ini ada beberapa cara pengendalian dari PLB tersebut. Diawali dari yang pertama adalah pola tanam Pak. Kita laksanakan pola tanam yang baik. Itu kalau bisa padi palawija. Jadi itu adalah beberapa tas. Yang kedua adalah penggunaan pupuk Pak. Kurangilah penggunaan pupuk N. Artinya kandungannya
terlalu banyak nitrogennya, contohnya seperti urea. Itu bisa kita kurangi gunakan pupuk yang berimbang seperti NPK. Itu bagus semacam ini. Ini Corynebacterium yang setelah ini diproduksi oleh Puspahati sini, Pak. Di sini memang melayani daripada agen hayati khususnya yang ramah lingkungan, yaitu semua petani yang ada di Mojosomo sini semuanya bisa konsultasi sini dan bisa beli obat di sini. Bukan obat yang namanya ini Corynebacterium. Adapun dosis, Pak, ini yang harus kita aplikasikan dulu 5 cc per liter, Pak, ini dosisnya ya. Jadi kalau itu sifat ya Pak, per liter sewaktu ada yang diusahakan. Kami dari tim Puspahati bagian pembuatan agensi hayati itu kita buat jamur yang dinamakan Bevaria bassiana. Proses pertama kali adalah kentang pas, terus dirajang-rajang gadu. Nanti proses selanjutnya dari kentang yang sudah jadi dipotong-potong gadu, kita nanti membuat media untuk perbanyakan Bevaria bassiana. Perbanyakannya yang kita rebus kentang tersebut, air mendidih kita masukkan kentangnya sekitar 10 menit. Nanti kentang diangkat, sudah 10 menit kentang diangkat. Kemudian dari proses ini itu kita sudah mendapatkan air kentang, terus kita tambah dengan gula pasir. Kita perbanyakannya dengan menggunakan yang namanya air perbanyakan. Terus pertama dulu dari Puspahati, kita proses perbanyakannya itu menggunakan alat seperti ini. Itu kita cuma mampu dalam produksi sekali produksi cuma 20 liter. Terus kita mendapat bimbingan dari PPL Kecamatan Mojosomo, berinovasi bagaimana cara kita mengembangkan biar produksi kita semakin banyak, semakin bermutu. Alhasil kita membuat alat yang seperti ini atas bimbingan dan petunjuk Bapak dan Ibu dari PPL Kecamatan Mojosomo. Kita ciptakan sistem alat yang seperti ini. Ini mampu sekali pembuatan kita mampu 200 liter sampai 220 liter sekali pembuatan. Jadi untuk alat yang seperti ini kita mampu untuk menghasilkan sekali pembuatan dalam jangka nanti waktu 15 hari kita bisa mampu membuat 220 liter. Alhamdulillah hasil lebih bagus, untuk waktu lebih efisien. Terima kasih. Dari proses pembuatan perbanyakan agensi hayati, kita dari Puspahati sudah memunculkan produk-produk dari Puspahati. Yang pertama adalah Paini, yang kedua adalah Trichozyanium, terus yang keempat adalah Bevaria bassiana, yang untuk POC-nya ada POC dari Puspahati. Demikian penjelasan dari kami tentang perbanyakan agensi hayati dari Puspahati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dari Puspahati, Rahmat Sugiharto, Puspahati Kecamatan Mojosomo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping
Kita ini ada alat yang namanya soil block yang dilatar belakangi oleh beberapa keresahan yang ada di warga petani, khususnya dalam pembuatan pembibitan hortikultura. Sering kita jumpai plastik-plastik setelah kita pakai bibitnya terdapat sampah-sampah plastik yang sering mencemari lingkungan, terutama di lahan tegalan atau di lahan usahawan yang ditanami hortikultura. Sehingga kami dua ini berusaha untuk membuat suatu alat yang diharapkan bisa mengurangi pencemaran tersebut dan bisa mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan, terutama keterbatasan tenaga kerja. Untuk teknis cara kerja tersebut nanti akan diterangkan oleh rekan saya Mas Joko. Monggo Mas Joko bisa disampaikan terkait yang berhubungan dengan alat ini, mungkin ada kekurangan atau kelebihannya dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih untuk Mas Joko juga. Ini alat ini memang digunakan untuk mempermudah pembuatan semai. Ini prosesnya juga sangat mudah sekali. Ini cuma bahannya itu menggunakan pupuk organik, kemudian tanah dicampur dengan